Halo sayang, apa kabar? Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya Felicia Julia di YouTube Felicia Julia. Seperti biasa kita mencoba berbagai resep masakan yang sudah viral. Dan ini menurut versi saya sendiri seorang Felicia Julia, oke. Dan saya hari ini adalah memasak serawut. Gak tahu gimana menurut daerah kota masing-masing karena berbeda dengan kamu, oke. Ya, serawut adalah versi dari Felicia Julia. Nggak ada ikuti kata orang, tidak ada kata-kata apa. Oke, sekarang kita perhatikan pertama kali serawut itu adalah sebagai berikut. Dan tolong maaf ini karena tersambung secara otomatis di YouTube. Jangan ada WhatsApp, ada tapping. Tak suka jangan nonton karena kita bahas tentang makanan bukan urusan pribadi. Terima kasih. Dan bahan-bahan sebagai berikut. Yang kita persiapkan adalah singkong. Kalau orang bilang si pohung, singkong masih mentah, singkong. Kemudian gula putih, gulaku. Kemudian gula merah, kemudian kelapa yang sudah diparut, kelapa tapi dicuci dulu, dikeringkan. Kemudian gue pakai topping yaitu dari mango topping sebagai topping. Kemudian ini daun pandan. Sekali lagi, ini dari singkong yaitu pohung. Kemudian gulaku putih, gula merah, kelapa yang sudah diparut, dan topping adalah mangga, dan daun pandan. Oke, yang pertama-tama kita persiapkan adalah pohung singkong. Pohung singkongnya kita kupas kulitnya dulu. Kita minggirkan dulu bahan-bahan karena sempit dapur kok. Kita kupas singkong. Dah. Kita kupas serawutnya singkong dulu.
Maaf ya, ini temanya adalah memasak. Kamu tidak pantas berada di rumah aku dengan tepeng kamu yang kurang ajar. Karena kamu kalau selalu datang nonton selalu dengan kata-kata bahasamu yang tidak benar, nggak karo-karan.
Kemudian kita buang kulitnya yang sudah dikupas. Setelah kita kupas, kita cuci tangan. Tapi kita bersihkan dulu dapur, tetap harus bersih. Karena kita habis ngupas singkong itu kan kotor tangannya, jadi harus kita bersihkan dulu. Tangannya itu sini juga kita bersihkan dapur, jadi tetap bersih dapur. Oke. Kemudian kita cuci singkongnya, kita cuci singkongnya dulu, oke. Kita ganti piring. Kita cuci piring. Kita cuci piring dulu, oke. Ini masih ada kulitnya. Kita cuci dulu. Kita cuci semua, kemudian kita tiriskan, kita keringkan dulu, kita buang airnya, kita buang air. Ingat, pakai air untuk mencuci ada isi galon dari aqua, bukan dari air mentah keran, supaya tidak sakit perut. Ya. Kemudian kita parut. Parutan ini lengkap, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tanggung. Oke, kita parut. Tapi kalau cara parut kalau begini terus, nggak boleh begini nggak boleh, nggak bagus ke. Parut. Ini hati ngasih sedikit susah singkongnya ntar.
Dan kita juga parut semua. Capek yo. Banyak sekali, oke. Jadi itu banyak sekali, oke. Ini sudah terlalu banyak, ini nggak usah, besok aja. Takut nggak habis kan, sayang dibuang. Makanan nggak boleh buang, nanti Tuhan marah. Karena ini sudah terlalu banyak. Ini ada 3, sudah singkong 3 besar-besar lagi. Jadi kita bersihkan dulu. Kemudian kita berikan gula. Sebentar, tangan cuci dulu ah. Soalnya bekasnya ketela. Kemudian kita berikan gula secukupnya. Gula. Gulaku ya. Bukan gula kiloan, gula bagus. Satu. 2.
3. Jadi dilihat seberapa banyak singkong kamu yang diparut. Karena ini kan nggak semuanya, jadi 3 aja sudah cukup. Ini aku kembalikan dulu supaya apa, tetap terjaga gula. Kan gula ini mengandung manis. Takut semut-semut kecewa bisa makan. Jadi ini kan sendoknya gue masukkan dulu. Susah. Soalnya sendoknya besar, gulanya banyak. Harus terjaga kering gula, jangan sampai basah-basah, becek-becek. Karena kalau basah becek itu bisa mengundang semut-semut. Namanya juga manis, kayak aku manis kan, Felicia Julia. Bentar, kalau dimasukin susah ya. Karena penuh apa? Nggak bisa tutup. Ada tadi bisa tutup, sekarang bisa tutup. Nggak bisa tutup, susah. Karena masih penuh. Nanti aja, gak usah pakai sendok, nanti aja. Tahu lama. Nah, sudah. Setelah itu kita campurkan gula merah, kita parut gula merah. Gula merah. Terserah mau diparut atau dipotong kecil-kecil sesuai selera kamu masing-masing. Satu, ini 2. Gula merah diparut. Kemudian 3. Capek. pakai parutan capek tangan. Kemudian setelah itu kita balurkan, kita satukan semua. Bentar, ini gue ada gula merahnya. Gula merah. Kemudian kita campur, kita aduk. Kita aduk gini, guys. Oke, kita campur-campur. Harus yang rata, sayang. Gula merahnya rasanya kurang. Jadi kalau kurang, karena kelapanya lebih banyak, jadi kita parut lagi. 4.
Jangan terlalu manis-manis, bisa diabetes. Kencing manis. Apalagi kalau kamu ada riwayat diabetes, kurangi penggunaan gula. Baik gula putih, gula merah, atau madu itu juga nggak bagus. Aduk-aduk lagi. Misalnya kurang 1, genapkan 5 gula merah. Oke, sudah. Lima gula merah sayang. Oke, sudah. Kita balurkan, kita jadikan satu, kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Cantiknya. Oke, cantik banget. Gue kasih lihat tuh dari kamera belakang. Susah kalau suami pegang handphone gue. Nah, seperti ini, oke. Tuh, cantik. Tuh. Gula merahnya juga kelihatan. Karena aku kan nggak suka yang terlalu manis-manis, bisa diabetes. Jadi cukup lah, ini cukup. Oke, cukup. Setelah itu kita persiapkan dandang untuk ditaruhkan untuk kayak gini dandang. Ya, berikan isi air secukupnya, ditaruh awat dandang. Kemudian dandang taruh. Susah kalau kami pegang handphone sambil live masak. Kemudian ini ditaruh. Ini dandang yang sudah diisi air, sini taruh gini ya. Kemudian kita taruh. Harusnya dikasih daun pisang. Tapi karena daun pisang di tempatku nggak ada yang jual, jadi langsung aja. Ini kita taruh. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita taruh semuanya. Kita taruh semuanya sayang. Kita kukus. Jadi kita kukus sayang. Kita kukus, kemudian kita berikan daun pandan. Kita berikan daun pandan. Daun pandan, terserah lu mau diapain daun pandan. Kita taruh daun pandan. Daun pandan. Oke, kita masukkan. 2 ya sayang. 2 daun pandan. Daun pandan. Jadi kita masukkan daun pandan. Kemudian kita masukkan gula, kelapa parut.
kelapa parut yang sudah dicuci, kelapa parut yang sudah dicuci. Taruh piring bersih ya. Taruh piring bersih. Kemudian kita berikan daun pandan di atasnya juga supaya wangi. Daun pandan. Jadi kita taruh di atasnya. Ntar gue cuci tangan. Gue itu paling gak suka kalau tangan kotor sambil pegang makanan. Oke, setelah itu aku liatin kamu dulu. Iya, nggak apa-apa sayang. Jadi kayak gini. Oke, nah ini kan ditaruh serawut, ditaruh kayak ginian. Oke, kemudian kita taruh di atasnya kelapa. Jadi kayak gini, kita taruh di atasnya kelapa begini. Oke. Kemudian kita tutup. Kita tutup. Kita nyalakan kompor selama 15 menit, 20 menit. Oke, jangan besar-besar apinya. Cukup lumayan. Oke. Tunggu dia direbus dulu, dikukus dulu. Nah, begini. Oke, sederhana loh. Mudah kan? Semua orang pasti bisa bikin. Karena gue lihat orang sekali itu masakan viral aja gue langsung bisa. Tapi ini dengan topping variasi gue sendiri. Gue tambahi topping. Karena aku nggak mau ikut-ikut kata viral orang lain mirip-mirip. Bikin video nggak boleh mirip, nanti takut mencontek hasil karya orang jiplak, nanti bisa kena undang-undang. Jadi kita bersihkan dapur dulu, harus bersih. Jangan bilang, wow rumah aku kan kosannya kontrak, jadi kotor-kotor nggak apa-apa, itu nggak boleh. Namanya orang memasak itu harus bersih. Itu yuk. Terus harus membuat bikin nyaman yang ada di dalam rumah. Nggak peduli rumah sendiri, rumah orang lain, yang penting kamu bisa membuat rumah kamu itu nyaman kamu untuk kamu tinggal beserta keluarga besarmu termasuk pasanganmu, mertuamu. Jadi jangan alasan aku masak terus berantakan nggak apa-apa, itu menurut aku nggak boleh. Jadi kita lihat ya 15 menit dari sekarang ya. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Oke, tunggu 15. Kasarnya 3 atau 4. 4 atau 5. 15, oke. Sampai kita tunggu. Aku kalau masak selalu masak sendiri, tidak ada yang bantu-bantu di dapur. Karena aku nggak suka kalau aku pada saat masak ada yang bantuin juga, aku nggak suka. Bukan berarti aku nggak menghargai orang yang sudah membantu keluarga, bukan. Tapi aku lebih suka masak sendiri. Tidak ada dibantu orang. Karena apa? Masakanku enak atau enggak enak hasil karya dari tanganku sendiri. Dan aku yakin setiap kali aku masak bukan hanya di lab, bahkan aku dalam kehidupan sehari masak aku tahu ada Tuhan yang jaga aku, ada Tuhan yang berkati. Jadi tangan aku bikin masak ini bukan dari kekuatan aku sendiri, melainkan dari kuasa Tuhan. Karena setiap kali aku mau apa-apa melakukan, aku yakin Tuhan selalu bersertaku. Dan ingat, setiap hari kamu harus bersyukur sama Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Sudahkah kamu bersyukur sama Tuhan hari ini? Sudahkah kamu bersujud menyembah kepadanya? Sudahkah kamu terima kasih pada Tuhan hari ini? Dan sudahkah kamu ucapkan beribu-beribu terima kasih pada Tuhan atas semua pemberian yang Dia berikan padamu sampai hari ini? Terutama kamu diberikan nafas kehidupan secara gratis, diberikan kesehatan yang baik yang tidak semua orang memilikinya. Kamu boleh saja terlihat dari keluarga kaya banyak duit, tapi kalau kamu punya kesehatan yang buruk, seumur hidup kamu keluar masuk rumah sakit untuk berobat, untuk mengobati dirimu, itu kan cuma buang-buang duit. Yang aku maksud saja yang penting kamu punya kesehatan yang baik. Dan punya kesehatan baik, kamu bisa melakukan semua aktivitas kamu. Dari bangun tidur hingga tidur malam. Dan Tuhan yang akan menjaga
melindungi kamu dari orang jahat, dari orang punya penyakit hati. Abaikan penilaian orang lain tentang diri kamu. Kita nggak perlu terlihat baik, terlihat sempurna, terlihat hebat di mata orang lain. Apalagi orang punya penyakit hati. Karena orang punya penyakit hati itu tidak akan pernah bisa berubah baik. Karena apa? Dari keinginan hatinya dia sudah benci, benci, benci. Ini mata dia sudah rusak. Memandang segala sesuatu orang lain. Wow, dia kok lebih baik dari aku nggak bisa dikalahkan. Oh, dia bisa gini-gini segalanya. Dia kayaknya mengalahkan aku. Jadi timbul pikiran yang jahat, setan-setan masuk dalam tubuhnya dia untuk membuat mental kita down, membuat kita itu frustasi, kegagalan karena omongan dari orang. Jangan dengarkan orang lain sepanjang satu, kamu punya Tuhan dalam hidupmu. Aman posisi kamu. Kedua, kamu masih punya orang tua. Tidak semua orang lahir punya orang tua. Oke. Terus yang ketiga, kamu punya saudara kandung. Baik Cece, Koko, Meme, Titi. Dan yang keempat, kamu punya saudara sepupu dan paman bibimu. Itu bersyukur dan berterima kasih. Jaga mereka, bahagiakan mereka. Jangan pada saat orang tuamu, keluarga besarmu nggak ada, kamu tangisi, kamu menyesal. Itu percuma. Jadi kalau kamu punya keluarga besar berarti kamu ada orang paling beruntung hidup di dunia ini. Bukan kekayaan, karena uang itu bisa habis. Lagi pula kalau kita get out, harta apapun yang kita punya tidak bisa kita bawa kubur. Tapi kalau kamu selama hidup punya orang tua, punya keluarga, kamu akan menemukan kebahagiaan jauh lebih baik, lebih segala-galanya daripada orang lain di luar sana. Jadi anggap saja orang lain yang punya penyakit hati itu adalah penonton dalam hidupmu. Kita nggak perlu dengar. Boleh kita dengar omongan orang, tapi kita nggak usah masukkan ke hati. Yang penting kita punya Tuhan, selalu bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Kita nggak pernah jadi maling-maling. Kita nggak pernah mencuri, merampok, nodong, jambret, main dukun, santet, jin, korupsi, membunuh demi harta orang lain. Kita juga nggak kekerasan dan berumah tangga sama orang lain. Kita juga nggak adu domba sana sini, fitnah sana sini, dan tujuan nggak jelas. Berarti kamulah pemenang dalam kehidupan ini, bukan dia. Karena dia mungkin memiliki duit, harta, kedudukan, status, derajat, kekuasaan. Tapi dia nggak punya hati yang baik dari Tuhan. Selamanya dia penuh kebencian. Orang yang punya penyakit hati itu nggak bisa berubah baik, nggak bisa. Kenapa? Dorongan dari keinginan dirinya bahwa dia yang terbaik, dia yang sempurna. Sehingga dia selalu memandang orang lain buruk, orang lain busuk, orang lain itu nggak lebih seperti binatang. Maaf. Itu orang punya penyakit hati. Karena hatinya, pikirannya hanya ada satu kata, setan. Tapi kalau anak Tuhan, dia pasti mikir, aku sama dia sama-sama manusia. Aku sama-sama dia tidak saling mengenal. Hanya di dunia sosial media, hanya dilihat di depan kamera, handphone, di televisi. Untuk apa aku sakiti orang itu? Untuk apa aku bully orang itu? Untuk apa aku merendahkan orang itu? Kalau ingin bersaing harus dengan cara yang instan, bukan bersaing dengan cara yang kotor, apalagi mengalahkan segala cara yang busuk demi memenuhi keinginan pribadi kamu. Ingat, Tuhan itu tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat segala sesuatu apa yang kamu lakukan selama kamu hidup di dunia. Hidup ini proses, hidup ini satu kali. Nikmati hidupmu baik-baik. Dengan cinta Tuhan dan cinta semua orang. Ini orang masa yang dibahas sampok, gundulmu. Kalau aku yang mau masih tahu kamu orang sampo ini gue rambut bagus karena apa? Satu, gue rajin mandi, rajin gosok gigi, juga rajin keramas. Gue pakai sampo Rejoice, pakai sampo, terus pakai kondisioner, pakai vitamin, kemudian pakai Pantene yang sekali bilas tidak bilas itu. Kenapa aku lebih menyukai secara keseluruhan dari ujung rambut hingga ujung kaki, aku menyukai rambutku. Karena rambutku ini selain tebal, bagus, halus, lembut, gue nggak pakai sisir aja rambutku sudah
tertata bagus begini. Jadi nggak usah perawatan di salon-salon catok-catok, hider nggak penting. Bersyukur banget aku itu orangnya hidup alami, Tuhan tahu bahwa aku orangnya nggak neko-neko. Aku nggak ikuti kata orang viral-viral, permak-permak body wajah. Tapi kenapa mereka nggak permak hatinya? Semua orang berlomba-lomba ingin terlihat sempurna, terlihat perfect, terlihat dia yang terbaik, dia yang hebat. Tapi kenapa hatinya nggak diproses, nggak dioplas, nggak diperbaiki di klinik kecantikan, di salon-salon. Nah, itu yang gue maksud. Dan kalau untuk rambut bukan berarti aku ke rejoice, kalian juga cocok ke rejoice karena nggak semua orang sama juga. Ada orang pakai rejoice cocok, ada yang nggak, tergantung akar rambut kamu. Jadi harus diperiksakan ke dokter khusus rambut. Nanti kamu dicek pakai laboratorium, dicek kesehatan rambut. Karena kalau dilihat kasat mata rambutmu mungkin baik-baik saja, tapi di laboratorium, di kursus dokter kecantikan rambut, rambutmu pasti bermasalah, berketumbe, berdebu, kusam, rontok, bahkan pecah-pecah. Puji Tuhan aku nggak pecah-pecah. Dua hari sekali rontok atau enggak, aku nggak tahu kalau 2 hari sekali rontok atau enggak tahu. Pokoknya aku kalau enggak keluar rumah, aku di dalam rumah terus, itu aku biasanya cuma 1 hari 1 kali keramas. Tapi keramasnya itu juga enggak tiap hari, kadang-kadang 2 hari 3 hari sekali. Karena aku kan enggak ada aktivitas di luar, di rumah saja. Itu yang aku maksud. Jadi enggak berdebu, enggak kusam-kusam rontok. Tapi masalahnya kan aku tiap hari juga masak. Tiap hari masak kan itu bau makanan, nggak mungkin bau makanan habis masak terus nggak mandi nggak keramas, aduh bau masak gue nggak bisa tidur. Termasuk gue pergi ke pasar malam-malam itu begitu pulang aku langsung mandi langsung keramas. Karena di pasar itu kan ada sate-sate pembakaran, sate-sate, jual sate ayam, sate kambing pembakar asap itu kan bertepar kena rambut. Aku nggak suka kalau rambutku bau-bau masakan, itu aku nggak suka. Nggak bisa tidur malah pusing. Jadi harus keramas dulu, mandi pulang mandi. Begitu. Tunggu 15 menit masakan sayang. Ini habis setrika soalnya. Jadi diminggirkan dulu. Ya sayang. Ya sayang. Sambil nunggu 15 menit. Tuh ada TV sayang, yang bilang aku nggak punya TV, ada dong. TV LCD. TV. Sambil tunggu masakan dulu. Rambutnya hitam, memang rambutku dari dulu hitam. Caranya itu sederhana, jangan cat rambut berwarna. Kalau ada uban sedikit atau banyak, baiknya menggunakan semir warna hitam. Puji Tuhan aku nggak pernah, meskipun aku kadang-kadang pakai semir, itu bukan berarti semir harus warna pirang, warna merah, enggak juga enggak. Karena aku takut rambutku rusak, rambutku rontok. Karena penggunaan berwarna kita nggak tahu pakai pewarna apa dia. Itu kalau hitam kan sesuai rambutku, hitam asli dari Tuhan.
Rambut hitam karena memang rambutku sudah bagus dari Tuhan, nggak perlu permak-permak. Dari ujung rambut hingga ujung kakiku nggak ada kata oplas. Bahkan alis saja aku nggak pakai sulam, nggak pakai tato. Ini hidung juga gede, gue nggak pakai oplas-oplas. Semuanya itu normal, termasuk puji Tuhan meskipun aku orang Chinese. Ini mataku ini nggak terlalu sipit, ada lipatan mata. Jadi aku bersyukur saja diberikan Tuhan seperti ini. Bukan berarti aku menginginkan orang hidung maco begini, enggak. Buat apa hidung maco nanti nggak bisa nafas karena lubang hidungnya terlalu kecil. Jadi bersyukur banget dikasih kayak gini sama Tuhan, itu yang harus kita jaga. Ingat ya sayang, dalam hidup kita boleh memperbaiki, tapi kita tidak boleh mengubah. Mengapa aku bilang mengubah? Memang di dalam Alkitab ajaran agama aku tidak ada boleh permak-permak. Yang mengubah itu dengan kata lain adalah tato, sulam, oplas wajah, baik itu oplas mata, hidung, bibir, alis, sulam, tato, bahkan permak-permak body, oplas sedot lemak, atau di klinik keluar masuk klinik kecantikan di dalam Indonesia atau di luar negeri itu dilarang. Tapi kalau kita memperbaikinya boleh. Salah satu contoh penampilan kita ini mungkin bibirnya agak miring, kan ada orang begini kan kalau makan. Nah, itu kan bisa disamarkan dengan make up. Bahkan hidungnya kelihatan agak miring sebelah gini kan bisa disamarkan dengan make up. Itu Tuhan tidak mempermasalahkan. Karena dalam make up kalau sudah selesai mau tidur malam kan dicuci. Jadi kembali lagi seperti normal. Apa adanya. Kalau kamu oplas itu kan permanen, seumur hidup, berarti kamu mengubah apa yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu saja manusia mengubah bagian untuk mempercantik diri, ingin terlihat sempurna, berarti kamu juga ingin mengubah Tuhan dalam hidupmu kan? Bukankah semua anggota tubuhmu dari ujung rambut hingga ujung kaki termasuk bodimu adalah pemberian dari Tuhan? Kenapa kamu nggak bersyukur? Kenapa kamu nggak berterima kasih? Kenapa kamu nggak menjaga baik-baik pemberian Tuhan? Kamu pernah operasi untuk apa? Untuk penampilan jauh lebih baik. Ingin dibilang cantik, ganteng. Tapi kamu harus ingat, kamu lancang-lancang, sok kepintaran, mengubah segala sesuatu dan oplas, sedot-sedot lemak, keluar masuk klinik kecantikan, itu namanya kamu mengubah Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu mengubah Tuhan dalam hidupmu, sudah, Tuhan tidak pernah ada dalam hidupmu. Karena kamu adalah manusia yang kurang ajar. Mengubah segala sesuatu yang sudah diberikan Tuhan. Seharusnya kamu bersyukur, terima kasih bahwa masih ada di luar sana yang hidupnya berantakan. Wajah bodinya berantakan, amburadul. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak pernah protes. Selain ekonomi mereka juga tak ada. Uang juga tak ada. Mereka mau bilang apa? Jadi mereka terima nasib mereka. Tapi kalau kamu konglomerat orang kaya selalu bilang, aku kan punya banyak duit. Aku ingin menikmati hidup. Apa salahnya aku operasi permak? Memang tidak ada salahnya. Memang itu urusan kamu pribadi. Tapi ingat, kamu berhubungan dengan Tuhan Sang Penciptamu, bukan sama aku sesama manusia, bukan orang lain yang menilai fisikmu, bodimu. Itu yang aku maksud. Tapi Tuhanlah yang bisa menciptakan kamu. Tuhan yang boleh ambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi jangan kamu permak operasi sedot lemak. Baiknya kamu bersyukur. Salah satu contoh, kalau kamu punya tubuh gemuk, bukankah bisa diakali dalam berpakaian? Kalau kamu pintar berpakaian, meskipun pakaian kamu murah, beli di pasar roa atau di pasar kamu, ya seharga 10.000, 20.000, tapi kamu bisa nikmat, kamu bisa kondisikan selang-seling pakaian kamu akan menghasilkan pakaian yang baru yang tidak bisa ditiru orang lain, karena kamu punya kreasi sendiri, imajinasi sendiri untuk membentuk pakaian kamu yang lama-lama, yang buruk-buruk, yang usang-usang, yang kotor-kotor, yang maunya dibuang ke sampah. Tapi kamu bisa nikmat, kamu bisa memadupadankan pakaian apa yang kamu kenakan, di mana kamu berada, dengan siapa kamu bertemu, maka akan menghasilkan suatu karya yang indah. Penampilan kamu berbeda dari orang lain.
Bukankah itu jauh lebih baik daripada kamu menghabiskan uang, waktumu ke butik-butik terkenal, ke tempat mahal-mahal yang menghabiskan puluhan juta, bahkan menguras duitmu sampai miliaran. Untuk apa? Untuk gengsi, untuk dibilang wow wow wow, wow kamu orang kaya, wow 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 kamu banyak duit. Kalau aku loh, secara pribadi, aku dibilang orang miskin nggak apa-apa. Kenapa harus malu? Kenapa harus gengsi? Memang keadaanku miskin. Betul tidak? Jadilah hidupmu apa adanya, sesuaikan dengan kemampuanmu. Jangan memaksakan kehidupan kamu tidak sesuai dengan kemampuanmu. Akhirnya kamu keluar rumah jadi maling-maling, merampok, mencuri, todong, jambret, bahkan korupsi demi kekuasaan, demi jabatan, demi harta orang, dan membunuh demi harta orang lain itu dosa. Aku sudah ngomong ya aku, kamu gak usah taping sembarangan. Ini memasak, bukan lab untuk bahas-bahas. Kalau aku ya kamu kelihatan cuma gak ada anu ya. Keluarga aku juga nonton, temanku juga nonton, baik di dalam maupun di luar. Posisi kamu bukan di sini, maaf ya. Ini lagi lab memasak, bukan bahas yang tak ada hubungan dengan dirimu. Maaf, karena aku nggak mau repot-repot karena ini tersambung di YouTube aku. Gunakan tanganmu, jari-jarimu dengan cara yang sehat. Oke, kita sudah lihat masakan kita. Karena sudah 20 dari tadi besar satu. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Oke, kita cek. Kita cek. Oke, kita cek. Kita cek. Wow, panas gila. Kita buka. Nah, sudah jadi sayang. Wih, sudah panas. Kaget aku. Lihat, sudah panas. Ini juga serautnya juga di dalam. Oke, panas. Kita matikan kompornya. Oh, panas. Oke, kita ambil dulu. Nah, sudah jadi loh. Oke, sudah jadi. Sekarang kita taruh dulu handphonenya. Karena memasak sendiri ya, guys. Kita taruh di tempat ya, guys. Kita taruh tempatnya ya, guys. Gak usah sambel. Gak usah ya, besok ayo. Tuh jadi, guys. Nah, jadi. Wow, sedapnya. Jadi. Masak cek yuk. Tuh jadi, guys. Tuh, kering banget ya. Oh, cantiknya. Cantik banget. Kita bentuk topping. Oke, kita bentuk toppingnya dulu. Kemudian kita bentuknya itu kasih mango. Aku mau kasih mangga, mango. Karena aku ingin berbeda dari orang lain ya.
Gue kasih topping. Kita kasih topping. Oh, panas. Tanganku panas juga. Tanganku panas. Kena baskom. Waktu buka serat. Panas. Panas. Maaf, bukan untuk nanti pertanyaan diulang-ulang. Dan besok-besok kamu juga nggak usah nonton pada saat live aku berlangsung. Ini live masak, bukan untuk baca diulang-ulang tulisan kamu. Oke, sudah sayang. Sekarang kita kasih kelapa. Kita kasih kelapa, taburan kelapa. Saya kasih kelapa di atasnya. Panas. Tuh mudah sekali loh sayang. Cantiknya. Oke. Nah, beginilah saya kita lihat di depan kamera. Karena aku kasih topeng supaya berbeda dari masakan orang lain. Aku tidak mau contek masakan orang lain karena nanti takut kena undang-undang royalti. Jadi aku kasih topi berbeda dari orang lain. Beginilah. Cantik kan? Tuh, cantiknya. Oke. Cantiknya. Kan segar ini. Lihat dipandang mata, oke? Mari kita bawa di tempat yang terang karena ini kan dapur ada sinar matahari di jendela sama tangga loteng rumah aku. Sekali lagi ya, maafkan aku ya. Aku sudah bilang tujuan aku live masak bukan untuk bahas diulang-ulang. Ya tidak ada topik masalah dengan bahasanya. Sekali lagi minta maaf banget. Kalau lu tujuan kamu nonton di sosial media, pansot, baper, buncin, jangan pernah nonton. Itu akan mempermalukan dirimu sendiri. Ini siaran ini berlangsung di YouTube aku. Ya, tolong hargai. Kalau memang kamu orang yang baik,
tahu di mana kamu posisi kamu berada, kecuali kamu yang buka room sendiri, kamu bicara yang A kali lebar itu urusan kamu pribadi. Jangan kotori aku selama aku masak lep-lep atau apapun. Tak suka, jangan nonton, skip. Karena aku nggak pernah memaksa kamu untuk nonton. Yang benar adalah lu harusnya follow aku dulu. Setelah follow, kalau aku lip mau menyanyi masa atau apapun yang aku lakukan, lu pasti terundang otomatis. Begitu terundang otomatis, kamu langsung datang. Jangan pada saat lip sudah berlangsung beberapa menit, beberapa jam, bahkan sudah selesai, kamu hadir untuk menanyakan masa apa. Itu apa? Itu namanya kamu kayak orang nggak sekolah, nggak punya etika sopan santun. Ini dilip orang lain, bukan dilip kamu. Tolong hargai. Yang benar kamu follow dulu. Setelah follow, lu terondang otomatis langsung datang tepat waktu. Bukan kamu nggak follow, datang-datang, bilang apa-apa. Itu tujuan kamu sebenarnya apa? Nah, kamu pengen viral di orang, di rumah orang. Itu lebih memalukan. Karena ini tersambung di YouTube. Oke. Jadi beginilah kreasi aku. Serawut. Kalau orang Jawa mau serawut, tapi gue nggak tahu di kota kalian namanya apa. Itu cantiknya, karena aku kasih topping mango. Jadi ini juga baru perdana aku bikin. Jadi setiap kali masakan aku di YouTube Felicia Julia, itu masakan aku kreasi aku sendiri, imajinasi aku sendiri. Tidak ada contekan semua dari video-video orang lain. Karena aku takut setiap kali bikin video persis banget sama orang lain, meskipun namanya sama, tapi tiru-tiru nanti kena hak cipta, kena royalti. Jadi aku maunya berbeda dari orang lain. Itulah sebabnya setiap kali masak selalu memberikan banyak topping-topping yang berbeda. Meskipun masaknya namanya sama. Kayak capcay, nasi goreng, koloke, sekarang serawut itu kan sama namanya. Tapi bahan-bahannya aku bedakan. Itu namanya kan aku kreasi aku sendiri, Felicia Julia. Jadi follow, share, like video aku di YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan murah, simple, praktis, hemat, bergizi, seksi yang menggerakkan dari seorang Felicia Julia, rakyat jelata wanita sederhana. Follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Tuh cantiknya. Ini barusan pertama langsung jadi. Sekali lagi gue lihat di depan kamera. Tuh cantiknya. Cantik banget kan? Dan aku mau bilang semua, sebenarnya semua itu baik cewek atau cowok pasti dibekali Tuhan itu talenta, hobi, bakat masing-masing. Misalnya kamu pintar dalam memasak, menyanyi, menggambar, melukis, bola basket, bola voli, tenis meja, bowling, biliar, atau kerja usaha sendiri kayak buka camilan-camilan, buka jualan makanan kecil-kecil. Semua orang itu pasti diberikan talenta, hobi, bakat dari Tuhan. Tapi tidak semua orang menggunakan bakat, hobi, talenta dari Tuhan untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Kembali yang seperti aku katakan, kebanyakan orang itu punya penyakit hati. Suka ngurusin hidup orang, tapi nggak pernah berkaca dirinya seperti apa. Coba kalau di dunia ini semua pasti seperti aku punya prinsip, jangan suka kepo urusan orang lain. Jangan banyak bertanya atau ngurusin hidup orang lain. Sebaliknya kamu nggak pernah berkaca, hidupmu sendiri berantakan, hidupmu sendiri hancur, kamu mengalami frustasi, kegagalan dalam hidup, kamu mengalami stres, kamu mengalami kekerasan di rumah tangga, kamu mengalami perselingkuhan, terus kamu menyalurkan di sosial media, cuma buang-buang waktu, masa depanmu kan. Sebaiknya harusnya kamu bisa tahu ini dunia sosial media bukan tujuan kamu untuk wow kamu paling cantik, paling ganteng, paling pintar, paling sempurna. Gak ada gunanya kan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kamu bersama keluargamu, orang tuamu, keluarga besarmu, sepupumu atau orang lain.
Bersikaplah ramah, bersikaplah rendah hati, belajar untuk saling menghormati, belajar untuk saling menghargai, belajar untuk saling mencintai. Dunia akan indah. Mulai dari dirimu sendiri. Seandainya semua orang menyadari hidup ini terlalu singkat untuk permusuhan. Hidup ini terlalu singkat ngurusin hidup orang lain kepo. Sebaliknya, hidup ini lebih berharga jika kamu koreksi, kamu bercermin, berkaca. Hidupan kamu sendiri seperti apa? Hidup sendiri seperti gimana? Jadi jangan ngurusin orang lain, harus ngurusin diri sendiri dulu. Oke, sampai. Gue masa sampai kepanasan ini. Karena buka pancinya panas. Gue lupa seharusnya matikan kompor dulu, panas ini merah. Puji Tuhan nggak apa-apa sih. Ini karena bukan keinginan aku tapi dari pertolongan Tuhan juga. Karena mungkin setiap kali masakan prosesnya pasti ada suatu musibah, ada masalah yang tidak kita sadari secara tidak langsung. Jadi ini yang penting dan sekali lagi follow, like, share video aku di YouTube Felicia Julia. Di sana akan kalian menemukan berbagai macam masakan simple, praktis, murah, hemat, bergizi, seksi, dan mengarahkan dari seorang Felicia Julia. Ini perdana lo aku bikin tapi sudah jadi. Berarti bukan hal yang memalukan kan? Kerja nyata, berusaha maksimal, dan hasilnya terserah sama Tuhan. Tapi aku yakin setiap kali proses dalam hidupku ada yang Tuhan yang jaga. Ada Papi Yesus Kristus yang jaga. Dialah sumber kekuatan dalam hidupku. Dialah juru selamatku. Dialah penolong hidupku. Dialah Raja segala Raja. Papa Yesus Kristus. Mantap. Hati-hati yuk. Sekali lagi, follow share YouTube aku Felicia Julia. Di sana akan menemukan berbagai resep masakan, nyanyian aku, foto model shot, atau apapun yang aku lakukan. Di sana kalian termasuk before, after makeup, wajah asli, no efek, no filter, no opas, no sedot lemak, no vitamin atau apapun asli alami. Itu jauh lebih berharga. Seraut cinta cewek VJ, sayangku, hari ini aku cantik sebagai bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukan diriku seperti seorang ratu, ku ini manja kamu. Follow share YouTube aku Felicia Julia. Seraut cinta cewek VJ di Johannes Felicia Julia. Oke, berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Ini saya Felicia Julia. Terima kasih Tuhan. Selama saya memasak, ini adalah pertama kali aku memasak, apalagi masuk di channel YouTube aku, ditonton semua orang di seluruh dunia yang memiliki YouTube nanti. Tuhan, semua ini masakan aku sederhana. Kali pertama aku coba, akhirnya sukses berhasil. Ini semua bukan karena kekuatan saya, ini murni bukan kuasa saya, tapi pertolongan dari Bapa Yesus Kristus. Karena Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memegang tangan saya, menggerakkan tangan saya untuk membuat masakan yang terlihat bagi orang lain mungkin terlihat sederhana, bagi orang yang terlihat jelek, tapi di mata Tuhan ini ada hasil yang sangat indah, karya seni yang indah. Terima kasih Tuhan. Saya bisa motivasi orang lain, baik yang di sini atau di luar, melihat, follow, dan apapun tentang YouTube aku. Di sana mereka akan menemukan berbagai resep masakan kreasi dari saya Felicia Julia yang tidak pernah menyontek hasil karya orang lain, tapi saya selalu memberikan topping-topping kreasi saya sendiri. Semua ini karena pertolongan Papi Yesus Kristus dalam hidup saya, dalam setiap perjalanan apa yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kuasa-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu, kasih sayang, kesetiaan-Mu, dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Rencana Tuhan indah waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. I love you Bapak Yesus.
Dan terima kasih ayahku, pangeran ganteng sedunia aku, Cico Enas, meskipun kamu terlalu menyebalkan, sering menyebalkan sama gue. Bagi aku kamu orang paling ganteng sedunia aku, paling baik hati, ramah, penyayang, tidak sombong, suka bantu orang, tapi sedikit egois dalam menghadapi gue. Terima kasih ya saya sudah menemani aku sampai hari ini. Terima kasih saya semua untuk semua usahamu, cintamu, kasih sayangmu, kesabaranmu, perhatianmu, kesetiaanmu, rasa menyebalkan kamu. Makasih Pep Cico Enes. I love you. Wah ini Babe. Oke, sekali lagi follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan murah, praktis, simpel, bergizi, menyehatkan, seksi, dan mengharapkan seorang Felicia Julia, rakyat jelata, wanita sederhana, seraut cinta, CWFJ, seraut cinta, Cico Wenas, Felicia Julia. Sengaja gue manja. Oke, terima kasih untuk semua kebersamaan. Kita sudah nonton dari awal makanan mentah, makanan belum jadi, akhirnya berhasil sukses. Pertama kali gue masak serawut dari singkong. Entah di tempat kalian namanya apa singkong, gue nggak tahu. Ini juga namanya apa gue nggak tahu. Karena takutnya di berbagai kota, daerah, pulau kan berbeda, atau di luar negeri juga berbeda namanya apa. Ya, coba kamu follow, share, like, dan coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua resep masakan yang gue sudah share di YouTube aku, Felicia Julia. Terima kasih. Thank you for watching. I love you. Papa, I love you. Bye-bye.